Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk teman-teman semuanya yang selalu setia mengikuti perjalanan kami, perjalanan saya. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya bukan siapa-siapa. Dari itu, terus dukung perjalanan saya, ikuti terus perjalanan saya, support terus channel ini agar senantiasa channel ini semakin berkembang besar dan semakin banyak dicintai oleh orang banyak. Jadi gini teman-teman, ini kita berada di salah satu kampung di mana Bang Ujang saya sudah tugaskan di depan sana untuk mencari orang yang membutuhkan. Jadi saya, Bang Utai, ini Mbak Sekar, santriwati saya juga. Jadi beliau sengaja saya tarik agar terjun dan mengetahui perjalanan saya. Jadi selepas ini nanti beliau saya akan lepas. Jadi dia harus mengetahui dulu perjalanan ini. Apa tujuan saya berjalan, apa misi saya, tidak lain untuk membantu orang. Ya, dan untuk kalian tolong ditegaskan, hati-hati. Di Facebook banyak mengatasnamakan saya. Saya tidak bermain Facebook. Ya, di Facebook banyak mengatasnamakan saya. Kalau kalian menginginkan nomor admin Syafaat Baihaqi, itu hanya ada di channel YouTube Syafaat Baihaqi. Selain nomor yang tertera di YouTube saya tidak mau bertanggung jawab. Dari itu, tolong digarisbawahi, banyak mengatasnamakan saya di Facebook. Ayo Mbak Sekar. Ayo. Kamu kabar gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Bang Utai, pegangin tak Mbak Sekar nanti jatuh. Bisa. Oh apa? Bisa. Oh bisa. Oh ya udah, gas. Kamu baru kali ini nih ngikut perjalanan saya ya? Iya, benar. Biar kamu harus tahu sepak terjang saya ini. Selepas ini baru nanti saya akan lepas. Berdua dengan Bang Utai. Mau kamu? Siap Allah. Ya? Jadi untuk kalian, kalau ingin dekat sama Mbak Sekar silakan. Mbak Sekar ini lagi single. Ya, untuk para netizen nih. Jadi di sini nih saya langsung umumkan. Yang mau dekat dengan Mbak Sekar silakan. Mbak Sekar ini orangnya insya Allah soleha. Ya, tinggal chat aja ke nomor admin. Kalau ingin dekat. Ya Bang Utai. Ayo kemana? Oh ke sana, ya. Jadi ini kampung, teman-teman ya. Kampung, kita selalu berjalan di kampung. Tujuan kita itu untuk membantu orang. Sini Mbak Sekar. Jadi sekali lagi saya mengatakan kepada kalian, hati-hati. Banyak mengatasnamakan saya di Facebook. Ya. Ayo Mbak Sekar. Kalau seperti ini jangan takut ya, Mbak Sekar ya. Jangan takut, harus maju. Tolong banyak orang yang membutuhkan, ya. Tujuan ilmu yang dipelajari itu untuk diamalkan, untuk membantu orang. Paham Utai? Paham. Nah ini kampung nih teman-teman. Assalamualaikum Bapak. Hampura Pak. Oh Bapak udah kenal. Ya. Oh Masya Allah. Jadi gini Pak ya. Kebetulan nih Bapak juga sudah kenal sama saya. Jadi saya kan jauh perjalanan saya Pak. Dikit lagi mau maghrib. Boleh nggak saya sebentar aja untuk beristirahat Pak? Oh boleh silakan. Boleh ya. Silakan Bang. Ayo, Bang Utai masuk. Bang Utai. Di dalam aja Pak kalau lebih enak. Ayo siap. Bapak punya nama siapa Pak? Ya Rudi. Oh Pak Rudi. Ayo sok Pak Rudi silakan. Ya, silakan masuk. Iya Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eta saha Pak Rudi? Ini orang tua saya. Oh, orang tua. Esok sini duduk. Jadi gini Pak Rudi ya, mungkin Pak Rudi sudah tahu kali ya. Pak Rudi sudah tahu karena Pak Rudi kan sering nonton saya. Ya, betul. Ya, kebetulan memang Pak Rudi ini kan kenal nih sama saya. Tadinya memang saya ini ingin istirahat di sini, cuman karena kebetulan Pak Rudi kenal sama saya, ya alhamdulillah. Jadinya pintu terbuka untuk istirahat kita. Karena dikit lagi menjelang maghrib. Jadi Pak Rudi kalau untuk divideokan, Redo? Ya, Redo. Redo ya, oke. Ada apa Pak Rudi ini? Jadi ini Bang Cepat. Jadi ini kalau saya lihat kok si ibu ini diem, bengong begitu. Kalau ditanya nih diem aja gitu. Ya, Betul atau enggak apa yang saya katakan? ya, betul. 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 Jadi gini Pak Rudi, ini saya bongkar sekali lagi ya. Ya, Bang. Pertama tujuan saya memang mau istirahat, ya. Yang kedua, memang saya lihat ini rumah ada suatu energi yang sangat jelek sekali. Ya, sebelum Pak Rudi memanggil saya pun juga saya sudah mengetahui rumah ini memang energinya sangat jelek sekali. Jadi memang tujuan saya ke sini satu, saya ingin melihat dulu ini rumah. Ada unsur apa sih? Karena kalau saya perhatikan beban di dalam rumah ini begitu berat. Begitu besar sekali. Betul atau enggak apa yang saya katakan? Memang betul. Betul. Gas, coba. Ini ibu kenapa memang? Jadi ya begini Bu, suka bengong. Bengong aja ibunya. Bengong aja, tiduran. Kalau ditanya enggak menjawab. Tanya nggak menjawab. Ya bingung, Bang. Saya minta tolong. Tapi Pak Rudi enggak tahu gitu, ada sesuatu yang terjadi gitu, enggak ada. Enggak, sama sekali enggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Sama sekali enggak tahu. Sama sekali. Coba Mas Sekar, kamu cek. Ya, kamu cek. Gas di situ aja, duduk. Kamu cek wae aja, cek. Ada unsur gaibnya enggak? Ada unsur gaibnya? Iya. Ada? Ada. Ada. Ya sudah, munduran. Jadi Pak Rudi ini nggak tahu si emak ini tiba-tiba seperti ini. Itu nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Nah, emak ini punya suami tak? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Oke, keseharian emak ini apa? Ya biasalah ibu rumah tangga gitu. Ibu rumah tangga. Yang bekerja siapa? Ya saya sama gitu. Oh, berarti yang bekerja Pak Rudi. Ibaratnya tulang punggung lah ya. Emak ini di rumah aja. Ya, Nah, kejadian emak sakit seperti ini, diem, bengong, ditanya nggak menjawab, itu udah berapa hari, udah berapa minggu? udah lumayan lama. Udah lumayan lama. Udah lumayan lama. Pak Rudi pun juga kaget. Kaget banget. Artinya nggak ada sebab, tapi tiba-tiba emak diem begitu. Iya, bengong gitu kayak. Tapi suami itu, Bapak Pak Rudi itu meninggal udah lama. Udah lama. Oh, berarti bengongnya emak ini karena memang tidak ada unsur Bapak meninggal, karena memang Bapak ini meninggal udah lama gitu. Udah lama banget ya. Tapi ada yang janggal nggak di dalam rumah ini, Pak Rudi? Saya ngerasa emang ada. Apa itu yang dirasa Pak Rudi? Pokoknya pas saya ke dalam itu resah banget saya. Resah. Resah. Oh, berarti Pak Rudi ini tinggalnya nggak di sini? Ya, kadang di sini, kadang sama ini saya. Oh, sama istri. Sama istri. Oh, berarti Pak Rudi ini sudah berkeluarga. Ya. Datang ke sini menengoki orang tua. Menengoki orang tua. Ketika masuk ke dalam rumah orang tua itu ada perbedaan begitu. Perbedaan banget, beda. Perbedaan apa maksudnya? Ya. Dari hawanya gitu apa ya, apa bagaimana? Dari hawa, terus kayak pokoknya beda. Beda. Gitu. Tapi nggak ada unsur sesuatu yang terjadi gitu. Sebelum emak sakit seperti ini, mungkin emak melakukan apa itu Pak Rudi sama sekali nggak tahu. Nggak tahu. Karena kan Pak Rudi kan nggak mengetahui perkara emak ini sakit apa. Iya. Ya. Pak Rudi nggak mengetahui emak ini sakitnya sebabnya ini karena apa, tiba-tiba ya emak langsung sakit seperti ini. Orang tua Pak Rudi, ya. Jadi begini, di sini saya ada merasakan sesuatu. Merasakannya seperti ini Pak Rudi. Ini ada salah satu benda yang membawa petaka di dalam rumah tangga ini.
Coba kamu katakan benar, benar, kamu katakan salah, salah. Benar, benar. Pernah enggak suatu saat sebelum kamu menikah, kamu dikasih cangkul oleh ayah kamu? Ya, betul. Betul. Ada cangkulnya? Ada. Coba ambil cangkul. Betul. Coba taruh sini. Ini cangkulnya. Ya, itu. Besok-besok begitu, ya, Mbak Sekar ya. Jadi kalau kamu masuk ke rumah seseorang yang sedang kamu tujuannya untuk membantu, awal pertama yang kamu lihat adalah rumahnya. Ada unsur negatif apa enggak? Jadi ketika kamu mengikut sama saya, kamu harus paham perjalanan saya dan apa yang saya lakukan di dalam perjalanan saya. Ya, karena selepas ini kamu akan saya lepas bersama Autai. Siap ya? Siap. Coba kamu ceritakan awal kisah kamu diberikan cangkul ini. Jadi gini, Kencangan suaranya. saya kan berkebun ya. Berkebun. Itu masih kecil. Masih kecil. Itu membantu orang tua. Ya. Oke. Umur ayah kamu itu tua. Udah tua. Oke. Kemudian cangkul ini bisa ke tangan kamu itu seperti apa ceritanya? Ya, pertama sih dikasih katanya. Ini pegang katanya. Warisan. Ya, ini buat apa gitu. Warisan dari para leluhur-leluhur kamu. Iya, betul. Ayah kamu mengatakan ini cangkul dari turun-temurun. Ya, Seperti itu. seperti itu. Dari orang tuanya ayah kamu, dari kakek kamu lah, ya, dari buyut kamu dan lain sebagainya, cangkul selalu diberikan. Lalu turun-temurun. Turun-temurun terhadap keluarga kamu. Iya, betul. Nah, berarti ini selepas ayah kamu meninggal, kamu dikasih nih. Iya, dikasih itu. Dikasih cangkul ini. Dikasih. Oke, selepas kamu menerima cangkul ini, apa yang kamu rasa? Banyak banget. Apa? Ada sesuatu kejanggalan nggak selepas kamu menerima cangkul ini? Begitu ini. Sebelum saya cek, coba kamu jelaskan dulu secara detail. Coba. Yang pertama saya rasakan, saya selalu cekcok sama istri saya. Oke, terus apa lagi? Terus ya anak saya tuh sering sakit. Sering sakit. Oke, terus apa lagi? Terus ini ibu saya. Ibu. Ibu benar. Di dalam rumah ini terjadi sesuatu nggak selepas cangkul ini diturunkan kepada kamu? Apa sering nampak makhluk-makhluk? Nah, begitu juga sama. Ada. Apa sering tercium wangi-wangi yang bunga menyan gitu? Ya, seperti itulah. Seperti itu. Iya, betul. Apalagi yang kamu rasa? Ya, yang terutama sih yang sering nampak itu. Yang sering nampak? Iya. Ya sudah, begini saja, Pak Rudia. Karena memang tujuan saya ke rumah kamu, saya melihat ibu enggak sama sekali enggak berbicara. Boleh nggak saya ke dapur? Boleh banget. Boleh. Boleh banget. Ayo coba. Izinin saya ke dapur sebentar. Ayo Bang Utai. Ayo sini, Mbak Sekar. Di pojok sana. Ya. Di pojok sana. Eta aya buhul, ya. Kamu tarik. Tarik. Buang. Buang keluar. Buhul itu buang keluar. Ini dari cangkul, teman-teman. Jadi cangkul ini membawa petaka ini. Ini cangkul dimiliki oleh sosok makhluk yang amat bahaya. Jadi makhluk ini itu bersumber dari kakek kamu sebenarnya ini. Ya, Pak Rudi. Ya. Bersumber dari kakek kamu ini. Dulu kakek kamu itu sempat melakukan salah satu pesugihan. Tapi oleh dukun itu dikasih cangkul itu. Setiap cangkul itu harus ada di dalam rumah.
Karena apa? Kalau cangkul itu di dalam rumah, usaha dia, apapun yang sedang ia jalankan akan lancar. Ini kan timbul daripada satu kesyirikan. Menduakan Allah, mempercayai perkara benda seperti itu. Ya, Mbak Sekar, kamu cabut tuh di situ tuh. Cabut Mbak Sekar. Cabut Mbak Sekar. Ada ayak buhuleta. Cabut. Buang keluar. Alhamdulillah. Berarti kamu bagus belajarnya. Ya? Bisa ya? Besok saya lepas bisa berdua sama Auta ya? Allah. Bisa ya? Ayo guys, jalan ke sana. Mundur. Kameramen. Kameramen ribet amat ini. Ayo sini. Ini makhluknya belum saya masukin. Ini makhluknya belum saya tarik. Ya, ini sosoknya ini besar, tinggi, energinya sangat besar sekali. Kalau cangkul ini masih berada di sini, mempengaruhi keluarga kamu dan keturunan kamu, nggak akan berkah itu semua. Karena mempercayai suatu benda yang seakan-akan benda ini dianggap bisa memberikan suatu keistimewaan di dalam kehidupan kita. Kelancaran rezeki lah, nggak boleh. Ya, sama saja ini perbuatan syirik, menduakan Allah. Ya, nggak boleh kita percaya dengan suatu benda yang memberikan suatu kemanfaatan. Nggak ada benda apapun yang memberikan suatu kemanfaatan. Semua atas kekuasaannya. Ya, nanti akan saya tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rizalul ghaib. Ya khaddam ya ruh ya mayyit fi hadzal makan. Assalamualaikum. Sini Mbak Sekar. Kamu mau ngelawan atau saya yang melawan? Kamu yang ngelawan atau saya yang ngelawan? Sini, kamu kalau saya ajak bicara kamu di sini. Kamu mau yang ngelawan atau saya yang ngelawan? Kamu di sini akan saya latih. Biar selepas ini kamu akan saya terjunkan. Hai makhluk, kamu dari sini. Iya. Betul. Betul. Dari sini kamu. Sudah berapa puluh tahun kamu bersemayam di sini? Oh iya. Banyak. Banyak. Sudah lama. Sama 100 tahun. Kamu bisa bersemayam di cangkul ini atas perjanjian siapa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boga. Dia. Hah? Oh, berarti dari keturunannya Pak Rudi ini, Iya. buyutnya Iya. dulu melakukan pesugihan, Iya. pesugihan kekayaan, Iya. sehingga dukun itu memberikan ini. Iya. Betul, Betul. memberikan ini. Iya. Ini harus dijaga, harus dirawat, harus dimandikan. Iya. Dimandikannya setiap malam satu suruh. Malam Jumat. Oh, malam Jumat, bukan malam satu suruh. Bukan. Oh, ini kamu sama saja sudah melencengkan orang ini kamu. Nah, makhluk, sekarang kamu mau pergi dari sini atau saya yang membakar kamu? Enggak. Atau saya habisi dengan pusaka kamu ini? Enggak. Enggak. Tetap kamu nggak mau pergi? Enggak. Sekar lawan dia. Lawan dia Sekar. Lawan dia Sekar. Lawan. Lawan dia Sekar. Keluarin semuanya. Lawan dia Sekar. Kuat. Sini kamu lawan saya. Masukin semua punya kamu. Masukin semua. Masukin semuanya.
Bismillahi inna sirra setan marah setan mati jelma marah jelma. Ayo lawan. Bismillahi kulhu geni. Alhamdulillah, ini makhluknya nih ya. Ini saya bakar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Autai, ini cangkul Iya, kan bagus nih. bagus. Ya, Ya. udah nggak ada makhluk. Iya, iya. Autai mau? Mau? Baru dia mau masih mau nyimpen apa enggak? Enggak. Enggak. Cepatnya. Bener. Iya. Enggak mau. Redo berarti kalau dikasih ke Autai. Redo boleh enggak apa-apa. Tah, bawa tah. Redo tah. Redo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sifa wa anta sifa. Tarik kau tay, tarik semuanya. Tarik semuanya. Tarik semua. Tarik semua makhluk yang nempel. Karena panglimanya rajanya sudah kita bakar. Alhamdulillah. Coba bangunin ibunya. Bu, alhamdulillah. Siapa ini? Anak. Ya, anak. Anak. Oh, alhamdulillah. Sini kamu. Sini kamu, Pak Rudi. Alhamdulillah berkah barokah. Itu anak. Iya, anak. Anak. Itu cangkul dari siapa? Dari situ, Dari istri, dari suami. Iya, Suami dapat dari siapa? dari bapaknya. Oh, dari bapaknya turun temurun. Iya. Itu cangkul itu memang harus berada di keluarga ibu, nggak boleh berpindah tangan. Iya. Jadi harus temurun-temurun. Iya. Ibu tahu nggak? Itu cangkul membawa malapetaka, Bu. Ya, lagi zaman dulu ada seseorang yang melakukan pesugihan, diberikan cangkul itu sama dukunnya. Ya, itu cangkul sudah banyak makan korban itu. Nah, ini saya bawa ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi gini untuk teman-teman semuanya, tolong digarisbawahi, video ini hanyalah hiburan semata. Hanya hiburan semata. Tujuan saya membuat video ini, semoga ada ikhtibar. Ada suatu unsur kebaikan yang dapat kita petik di dalam video ini. Bahwa sesungguhnya jangan sekali-kali kita menduakan Allah dengan perkara-perkara receh seperti itu. Ya, kita percaya dengan suatu benda yang memiliki suatu kesaktian, membawa suatu kerejekian, membawa suatu kekayaan, nggak boleh. Jangan kita lencengkan akidah kita dengan perkara receh seperti itu. Ya, tidak ada yang memberikan suatu kemanfaatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang maha menggenggam segala kerajaan di langit maupun di bumi. Dari itu, jangan duakan dia. Mari sama-sama kita semua nih Bu, ya. Abdi mateh bukan orang pinter, ya. Mari sama-sama semua yang menonton di sini kita perbaiki ibadah kita. Kalau kita perbaiki ibadah kita, insya Allah, Allah akan perbaiki segala kehidupan kita. Iya. Allah angkat segala kesusahan yang ada di dalam rumah tangga kita. Allah berikan suatu kebahagiaan. Anak pada sehat, Bu ya. Anak pada soleh. Anak kita semuanya bisa ngangkat derajat kita. Itu kan yang kita harapkan. Dari itu jangan duakan dia. Apalagi dengan perkara receh seperti itu. Semoga di dalam video ini ada unsur kebaikannya. Petik yang baik-baik di dalam video ini. Buang yang buruk-buruk di dalam video ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.